Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Semoga pecinta catur dimanapun Anda berada sehat-sehat selalu, disehatkan selalu, dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan menunjukkan ending Raja Kuda Pion melawan Raja Kuda. Dan di sini pada diagram ini waktunya putih melangkah dan menang. Mungkin adik-adik junior, pecatur pemula bisa menebak. Ini sangat gampang sekali, tapi langkahnya harus akurat, ya. Langkahnya harus pasti dan akurat. Tentunya langkahnya kesempatan ini cuma sekali, ya. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, pastinya langkahnya buang kuda, ya, kuda ke G7. Ini langkah yang pasti dimakan, ya. Kalau tidak dimakan, kudanya yang dimakan, ya. Kuda hitam kena dan dipastikan putih menang. Kalau suatu misal tidak dimakan, ya kuda makan kuda. Tapi kalau kuda dimakan, maju pion H6. Kalau kudanya lari, terus H7 dan promosi jadi menteri. Ya, suatu misal tadi raja ke F7, ya tinggal pion ke H7. Dan rajanya dihalang-halangi dengan pion H7, tidak bisa ke G8. Mau ke G7 ada kuda, ya. Pastinya menang putih, ya, antara raja menteri dengan raja kuda. Dan diteruskan sendiri, paham ya adik-adik junior? Tadi kesempatan cuma sekali, suatu misal jalan raja atau apa ya juga tidak bisa. Pada saat posisi gini, suatu misal jalan raja H2 atau jalan lain, ya otomatis raja ke F7 dan dipastikan remis, ya. Paham ya? Jadi langkahnya tadi yang terbaik kuda ke G7. Oke. Kalau sudah paham, tak kasih bentuk yang lain. Ini bentuk yang lain, yang kedua, ending Raja Kuda Pion melawan Raja Kuda. Ini pada diagram ini salah satu contoh partainya Engoran lawan Beljavski tahun 1986 di Uni Soviet, di Rusia mainnya, ya. Ini yang pemegang buah putih ini Engor lawan Beljavski. Langkahnya cukup bagus sekali putih, ya. Tentunya adik-adik junior dan pecatur pemula tentunya bisa. Ini agak sulit sedikit karena yang tadi lumayan, ya. Sekarang tingkat kesulitannya agak bertambah ini, ya. Jadi ada tempo-tempo raja, ya. Tentunya putih melangkah dan menang, ya. Langkahnya ya yang pasti memaksa lagi, ya. Langkah yang pertama untuk putih kuda ke D4. Ini kuda D4 ini memaksa, ngecek kan, tapi tidak ada yang bantu, tapi kudanya ini dialihkan ke perhatian, ya. Jadi kayak semacam deflection, pengalihan kuda, ya. Otomatis dimakanlah sama kuda. Kalau tidak dimakan kan pasti kalah. Kuda kali D4, ada langkah yang lebih bagus lagi. Kalau H5, otomatis bisa remis. Kudanya balik ke E6, ya. Jadi terjadi remis seperti rumusan yang saya ajarkan yang kemarin, ya. Kalau hitam variasinya kuda E6, F8, H7, G5. Tapi kalau putih kan E3, G4, H2, F1 kan. Otomatis langkah yang paling bagus untuk putih raja ke F6. Langkahnya bagus sekali. Raja F6 ini tujuannya langsung memajukan pion H5 dan langsung tidak ada yang menghalang-halangi setelah raja F6 karena kudanya ini dibatasi dengan raja F6. Hitam juga tidak mau ketinggalan. Dia berusaha untuk mencari remis. Kuda ke C2.
kuda C2 tetap langkahnya H5. Terus kuda ke E3, kalau H6 kan ada kuda G4. Nah ini rajanya jalan dulu, menghalangi supaya kudanya tidak ke G4, raja ke G5. Jadi bagus sekali putih raja G5 itu karena menghalangi dengan menghalang-halangi supaya kudanya tidak ke G4, ya kan? Kuda ke C4 lagi, balik ya. Kalau kuda D5 otomatis H6. Nah, ini kuda C4 tetap H6, ya kan? Terserah ini kudanya mau kemana, ke E5 atau ke D6, misalkan ke E5. Ya, tetap maju pion. H7. Misalkan raja ke C5 ya jangan jadi dulu, otomatis rajanya jalan dulu ke F6 dan dipastikan menang. Kalau kuda ke D7 ya raja ke G7 ya. Paham ya adik-adik ini, dan pasti menang ini. Suatu misal tadi bukan raja ke C5, misalkan kuda cek ke F7 ya raja ke F6. Rencana mau makan kuda otomatis kuda yang masuk di H8 kejar sama raja ke G7. Suatu misal raja C6, raja kali H8, raja D7, raja ke G7 dan menang ya. Paham ya? Jadi tingkat kesulitannya ya agak lumayan karena ada tempo raja F6 dan raja G5 aja ya. Paham? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk yang lain. Bentuk yang lain waktunya putih melangkah dan dipastikan menang ya. Jadi tingkat kesulitannya lebih bertambah ya. Ini tentunya putih jalan dan menang, tapi tentunya langkahnya ya harus yang bagus ya. Apa kira-kira yang terbaik untuk putih? Adik-adik junior mungkin bisa menebak. Ini karena kudanya posisinya di F8, ini hitam, untuk mengantisipasi majunya pion E6 ya. Jadi langkahnya tentunya harus akurat ya. Kita periksa langkahnya apa yang terbaik untuk putih ya. Suatu misal langkah putih ini rajanya naik misalkan ke F5. Ini langkah ini cukup bagus sekali sebetulnya. Tapi mungkin kalau adik-adik junior, pecatur pemula, langkahnya pastinya ya juga langkah itu. Raja F5 ya, tapi ini kurang bagus raja F5 ya. Sama hitam dibalas raja ke A7 ya. Apa langkahnya? Langkahnya apa itu? Putih selanjutnya ya. Suatu misal buang kuda. Buang kuda ke D7 ya otomatis dimakan aja sama hitam. Karena kalau enggak kan ya juga kalah kan. Kuda kali D7, E6. Hitam juga mempunyai langkah yang bagus sekali. Kuda B6 dengan ancaman kuda C8. Kalau rajanya ke F6 nggak mungkin. Otomatis maju ke E7. Ya kuda ke C8. Jadi kuda C8 itu ngancam pion di E7. Jadi kalau jadi menteri ya cek kuda ke D6 dan remis. Atau jadi apapun tetap kudanya itu ngecek di D6. Jadi kuda ya otomatis ya tidak mungkin bisa menang kan. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Raja F5 terjadinya seperti itu. Suatu misal raja F5 tadi, raja F5, raja A7, tidak buang ke kuda D7, suatu misal. Kudanya tidak jadi dibuang, raja ke F6, misalkan kan bisa aja begini. Tentunya hitam juga raja ke B6, ya, langkah bagus juga kan. Suatu misal raja ke F7 ya raja kali C5, raja kali F8 ya raja ke D5 dan dipastikan remis ya kan. Suatu misal tadi
mungkin kudanya ngecek ke A4 atau kemana, tetap raja ke C6, nah, raja ke F7, raja ke D5 dan remis. Nah, apa suatu misal ya, saya kembalikan posisi dari sini. Suatu misal kudanya tidak ngecek, ya misalkan kudanya tidak ngecek ke D3, nggak mungkin karena kuda D7 ya dapat pion dan dipastikan remis, paham ya? Jadi raja F5 itu sangat salah sekali, sangat keliru, ya kan? Oke, kita ulangi posisi dari awal. Balik posisi dari awal gini. Nah, jadi raja F5 itu kelihatannya bagus sekali, tapi justru salah, ya. Langkahnya yang terbaik apa ini? Langkah yang terbaik, jadi tingkat kesulitannya memang agak lebih bertambah. Langkah yang terbaik raja ke G5. Nah, ini langkah yang terbaik. Ya, kita periksa satu-satu. Raja G5 ini suatu misal apa? Suatu misal kuda ke H7 cek, nggak mungkin karena raja G6, kuda ke F8, raja G7, dan kudanya tersembelih. Ya, kesembelih kuda, nggak mungkin, ya kan? Pasti kalah. Coba kita cek lagi ya. Apa? Suatu misal, eh, kalau raja B8, raja B8, raja B8, tentunya langkahnya putih juga raja ke F6, ya. Dengan tujuan kalau raja C7 nggak mungkin karena ada kuda E6 cek, ya kan? Peraduan kuda. Saya jelaskan lagi. Kalau suatu misal raja ke C8, ya rajanya ke G7. Menyembelih kuda kan, kudanya lari ke D7, kuda kali D7, raja kali D7, raja F7, dan putih menang, ya. Kalau raja B8 itu ya, saya kembalikan posisi dari awal lagi. Saya kembalikan posisi dari awal. Jadi kuda ke H7 sudah, raja B8 sudah. Tentunya raja ke A7 lagi, ya. Kalau raja ke A7, langkah yang terbaik untuk putih, raja ke F5. Jadi langkahnya sangat bagus sekali raja F5 ini. Jadi pas pada saat posisi gini, waktunya hitam jalan. Nah, tadi pas pada saat begini remisnya tadi, waktunya putih jalan. Jadi paham ya? Nah, sekarang apa langkahnya? Langkahnya suatu misal hitam ini raja B6 ya langsung dibuang. Kuda D7. Kuda kali D7 ya E6. Sudah tidak bisa ngecek menteri dia. Kudanya menempatkan di D6 itu harus berapa langkah, ya kan? Nggak bisa. Misalkan kuda ke B8 ya tinggal E7 dan menang, ya. Paham ya? Saya kembalikan posisi dari awal. Kuda G5, raja ke A7, raja ke F8. Suatu misal raja ke B8, ya cek aja langsung kuda ke D7. Kuda kali D7 masuk. Masuk ke E6. Kuda ke E6, pion maju ke E7. Kuda B7 ya keburu jadi menteri bunyi cek. Tidak bisa kuda D6, ya kan? Tadi kudanya tidak bisa skak menteri karena pionnya itu keburu jadi cek, ya. Suatu misal saya kembalikan posisi gini, suatu misal raja ke C7, ya langsung E7. Kayak diagram yang pertama tadi, jadi rajanya dihalang-halangi ke D8, mau raja ke D7 kena kudanya sendiri, ya. Paham ya? Oke, ya. Apa kita cek lagi mungkin masih ada yang raja A7, raja ke F5. Nah, kuda B8, raja B8 sudah, kuda B6 sudah, ya.
langkahnya sudah tidak bisa dijalankan lagi karena kalau Raja B6 kuda D7 dan pionnya promosi, ya, tempatnya untuk ngecek menteri sudah tidak ada untuk kuda hitam, ya, paham ya? Jadi pas pada saat posisi gini menang putih. Jadi pas waktunya hitam jalan menang putih, tapi kalau waktunya putih jalan remis, ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kasih bentuk yang lain. Ini bentuk yang lain, eh, putih melangkah pada saat diagram ini putih melangkah dan menang. Tentunya langkahnya putih ya harus pasti dan akurat ya kan karena tingkat kesulitannya memang agak bertambah ini ya. Jadi langkahnya uh, putih ini antara Raja B8 dan Raja A7 karena kuda D8 itu membatasi petak B7 ya. Kita jalankan adik-adik junior apa jadi pionnya ini mau promosi jadi menteri yang pion di A6. Suatu misal ini raja ke B8 ya kita kalau pecatur pemula adik-adik junior kan tentunya pastinya raja B8 dan maju pion di A7 dan A6 ya jadi memancing supaya kudanya ngecek kan ya tapi suatu misal ya hitam itu terpancing di dia Raja B8 itu sebetulnya langkah salah ya, tapi berhubung hitam juga langkahnya ya juga salah, jadi langkah salah dibalas langkah salah ya kan, kuda ke C6 ya ini blunder juga ya kan, langsung kalah kalau begini ya, tinggal raja ke B7. Jadi kalau pas rajanya ke B8 itu dikontrol dulu supaya remis betul kan. Nah, kalau tinggal kuda C6 ya langsung cek ini langsung kalah. Karena uh, kudanya ngecek di A5 dideketin sama putih Raja B6 atau Raja C7 ya, sudah tidak bisa dekat lagi kan. Kalau Raja ke C5 ya tinggal dibuang aja kuda ke D4 dan dipastikan kalah. Buahnya sukswang kan, jadi apa? Misalkan kuda ke A5 tidak mau makan, ya, raja ke C7 dan pasti A7 itu jalan kalah, ya kan? Paham ya? Jadi kalau langkah salah jangan dibales salah. Saya kembalikan posisi dari awal. Gini, cek. Balik lagi kuda ke D8. Ya, raja ke B6. Udah pasti jadi menteri pionnya itu, ya kan? Karena sudah tidak ada tempo, ya. Paham ya? Jadi kalau Raja B8 itu langkah salah jangan dibales salah juga ya. Tentunya apa yang tadi Raja B8 langkah salah untuk hitam supaya bisa remis ya kan. Tentunya Raja ke B5 yang terbaik ya. Kalau A7 nggak mungkin karena ada cek-cekan kuda C6. Tentunya putih ya juga memancing juga kan langkahnya juga bagus ya. Langkahnya apa? Bagi pemain putih kalau Raja B5 tentunya langkahnya kuda B4 ya kan. Kuda ke B4 gini. Kalau dimakan mungkin langkahnya raja ke C7 ya kan. Kalau dimakan raja kali B4 ya raja C7 ya mungkin bisa menang lagi ini. Putih juga bisa menang lagi karena hitam juga salah ya kan. Jadi langkahnya raja ke C7 apa langkahnya hitam? Suatu misal langkahnya ngejar pion ya sudah nggak keburu raja ke B5 nggak keburu maju pion ya kan. Kuda ke cek
balik lagi raja ke B8 dan menang karena langkah salah. Oke ya, saya kembalikan posisi dari awal ya. Nah, saya kembalikan posisi dari awal. Tentunya langkahnya hitam apa supaya meremiskan? Tentunya langkah kuda ke C6, cek. Kalau kuda makan kuda, ya raja makan pion, pasti remis. Kalau suatu misal raja B7, ya kuda ke A5, cek. Raja ke C7, balik lagi kuda ke C6. Jadi suruh jalan terus putih. Apa langkahnya? Nggak bisa kan karena putih suruh jalan, jalannya cuma raja. Kalau kuda pionnya dimakan, kalau kuda makan kuda ya raja makan pion. Jadi remisnya seperti itu ya, adik-adik junior, pecatur pemula. Berarti langkah bolak-balik aja ya, langkah bolak-balik dan dipastikan hitam bisa meremiskan ya. Paham ya? Jadi saya ulangi posisi dari awal lagi. Kuda B8 tadi ya, raja ke B8 tadi ya maksud kami ya. Raja B8 itu langkah salah, tapi kalau dibalas salah kuda C6 ya juga jadi menang. Jadi langkah yang terbaik raja ke B5, raja B5 dan dipastikan menang dengan ancaman kalau kuda B4, kuda C6 ya. Paham ya? Oke, sekarang apa langkah yang terbaik untuk putih supaya bisa memenangkan pada diagram ini, ya kan? Tentunya langkahnya raja ke A7. Itu tambah aneh kan langkahnya. Jadi pionnya malah dihalang-halangi sendiri, ya. Langkahnya tambah aneh, pionnya dihalang-halangi sendiri dan dipastikan bisa menang raja A7. Jadi mungkin adik-adik junior, pecatur pemula ya juga tidak kepikiran ya raja A7 ya. Apa langkahnya? Suatu misal raja C5 gini blunder ya langsung dibuat kuda ke D4. Terjadinya sukswang. Istilahnya sukswang itu jalan kemana nggak enak. Jadi rajanya ini mau ke B6, raja putih. Kalau dimakan otomatis raja ke B6 dan menang, ya kan? Apa langkahnya ya? Dan dipastikan menang kalau dimakan ya. Terus suatu misal langkahnya kuda C6 ya dimakan raja B8 ya. Misalkan kuda C6 ya dimakan raja ke B8 dan menang ya. Tentunya langkah sukswang itu raja C5 ya. Otomatis saya kembalikan rajanya ke B5. Dia raja ke B5. Tentunya putih juga langkahnya akurat sekali kan. Kuda ke B4. Di kuda B4 itu untuk mengantisipasi ngeceknya kuda C6. Ya kan? Kuda B4 sangat bagus sekali. Apa langkahnya sekarang? Langkahnya pastinya raja ke A5, ya kan? Baru raja ke B8. Jadi waktunya hitam disuruh jalan. Jadi kalau raja kali B4 otomatis tidak A7 tapi raja ke C7 dulu ya atau raja ke C8 bisa ya. Pasti menang ya kalau raja kali B4 ya tentunya raja ke C7 ya kan. Apa ini suatu misal apa raja ke kuda ke E6 cek ya, raja ke B6 dan kalah ya dengan ancaman pion A7 maju ya. Apa misalkan rajanya mendekat sini ke A5 ya tinggal A7 kalah ya. Jadi langkahnya bagus sekali kuda B4 itu tadi ya. Pada saat gini kuda B4 langkahnya bagus sekali. Apa langkahnya hitam setelah raja A5, raja B8 tentunya kuda C6 lagi cek ya kan. Kalau dimakan kan pasti remis, otomatis raja ke B7
ya. Raja C7 sangat salah sekali ya. Jadi jangan sekali-kali Raja C7 karena Raja C7 itu ada kuda B4, A7 kuda D5, Raja B7 kuda B6 dan dipastikan remis ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari ini ya rajanya yang bagus raja kok B7. Kalau kuda D8 ngecek lagi ya balik lagi kuda ke C7. Ya kan? Kalau kuda ke E6 ya raja ke B8 dan menang. Karena kuda ke D8 lagi ya tinggal A7 karena kuda ke C6 ada kuda ya. Paham ya? Jadi C6-nya itu dikontrol sama kuda B4 ya. Langkah-langkahnya harus akurat dan bagus untuk putih ya. Jadi tingkat kesulitannya ya memang yang diagram yang keempat ini yang paling sulit ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, jika senang dengan Raja Kuda Beyond melawan Raja Kuda, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.